Join us on Bravo Talk. Good morning Bravo listeners, masih bareng Uli Herdi dan pagi ini kita lagi ngebahas mengenai badai sitokin. Tadi saya sudah melontarkan pertanyaan dan bisa dibilang 50-50 ya. Cukup banyak yang tahu mengenai badai sitokin tapi banyak juga yang merasa ingin tahu lebih banyak mengenai penyakit ini. Gimana kalau kita ngobrol langsung dengan ahli kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, Profesor Dr. Ari Fahrialsyam. Halo Prof. Ari. Halo Uli. Prof, apa yang dimaksud dengan badai sitokin nih Prof? Ya lagi ramai nih ya mengenai badai sitokin. Jadi sebenarnya badai sitokin itu bukan saja ditemukan pada COVID-19, tapi juga bisa kita temukan pada infeksi-infeksi lain gitu ya, pada demam berdarah ya atau suatu infeksi yang luas gitu ya. Juga beberapa penyakit lain itu bisa saja kita temukan kalau memang terjadi suatu reaksi peradangan yang berlebih-lebihan. Jadi ketika terjadi sesuatu infeksi, ini kita bicara soal COVID ya, pasien itu misalnya terinfeksi oleh virus COVID, maka secara umum tubuh berusaha untuk mengeliminasi virus tersebut gitu ya, menghilangkan virus tersebut. Oke, berhasil, selesai. Berarti dalam 10 hari pasien itu sudah sehat. Nah, cuman bisa saja pasien dalam tubuh pasien tersebut tidak berhasil tuh. Artinya di satu sisi virus mungkin sudah dilawan oleh tubuh, tapi timbul peradangan yang luas ya, peradangan yang begitu luas yang kita sebut tadi sitokin tersebut ini protein peradangan ya, yang akhirnya terjadi suatu gangguan yang luas pada tubuh. Ya memang yang paling diserang ini paru-parunya. Ya, paru-paru bisa mengalami suatu peradangan yang luas, biasanya pasien itu bilang putih-putih gitu, ada sampai 40%, 60%, dan ini bisa berujung yang kita bilang terjadinya suatu keadaan yang kita sebut ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi suatu keadaan di mana paru-paru itu terjadi suatu keadaan distress pernapasan yang akut gitu ya, yang ujung-ujungnya bisa pasien itu butuh oksigen tinggi, bahkan kalau tidak berhasil mungkin pasien perlu dilakukan pemasangan ventilator. Prof. Ari, apa ciri-ciri atau gejala badai sitokin pada pasien COVID-19? Gejalanya bagaimana ya? Karena peradangan bisa demam tinggi, ya, kemudian susah tidur, gelisah, kemudian juga pegel-pegel, linu, artralgia, nyeri-nyeri badan, dan sampai juga bisa terjadi penurunan kesadaran. Pasiennya juga bisa mengalami sesak napas, sulit bernapas ya. Terima kasih Prof. Ari penjelasannya. Kita akan segera sambung lagi. Jadi jangan kemana-mana Bravo listeners, karena setelah ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai badai sitokin dan apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi bersama dengan ahli kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, Profesor Dr. Ari Fahrialsyam. Tetap bersama kami di Bravo Talk. Join us on Bravo Talk. Lanjut lagi di Bravo Talk, Bravo listeners, masih bareng saya Uli Herdi dan pagi ini kita lagi ngobrol mengenai badai sitokin. Tadi saya sudah ngobrol dengan Prof. Ari dan Prof. Ari menjelaskan bahwa badai sitokin itu bukan hanya bisa terjadi pada pasien COVID aja Bravo listeners, tapi juga bisa kita temukan pada infeksi lain seperti demam berdarah atau infeksi yang luas lainnya. Dan ini biasanya terjadi pada reaksi peradangan yang berlebih-lebihan begitu ya. Gimana kalau kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan ahli kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, Profesor Dr. Ari Fahrialsyam. Halo Prof. Ari. Halo Uli. Prof, jadi gimana nih untuk pengobatan badai sitokin, Prof? Bagaimana obatnya? Ya tentu ini kan suatu peradangan luas, maka yang harus diberikan adalah obat anti radang. Nah, secara umum memang riset-riset menunjukkan pemberian dexamethasone. Tapi sekali lagi ini dexamethasone untuk kondisi pasien sudah terjadi badai sitokin. Ya, jadi oleh karena itu biasanya dexamethasone ini diberikan pada kondisi pasien itu sudah moderate, severe, atau critical ill. Atau secara khusus itu juga yang disebutkan yaitu memberikan tocilizumab. Itu suatu anti interleukin, salah satu sitokin yang memang meningkat jumlahnya pada saat terjadi badai sitokin. Ya secara umum tentu suplementasi oksigen ya, pasien juga harus tenang, tidak boleh gelisah ya, jadi hal-hal dan tetap nutrisinya baik, begitu dijaga demikian. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan